ini yang kita sudah mulai tanggal 14 kemarin. Jadi ayo bagaimana kita bisa mengikuti pertukaran mahasiswa ini dengan merasakan bagaimana nanti para mahasiswa akan mengambil 20 SKS itu di dalam perkuliahan secara daring dan luring. Bisa luring semuanya ya. Mendapat bagaimana semuanya ini nanti para mahasiswa akan bisa melakukan luring di tempat pulau lain dengan didukung oleh insentif didanai oleh pemerintah, nanti akan dibantu. Kemudian isi ruang-ruang perjumpaan dengan mahasiswa lain, nanti ada kesempatan bisa bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lain dari berbagai wilayah Indonesia, bertemu di suatu tempat dan juga bisa nanti secara daring. Kemudian bisa merasakan nuansa kebinekaan dan tanamkan jiwa toleransi antara satu dengan yang lain karena kita saling bertemu pada ini pertukaran mahasiswa yang nanti dalam perjumpaan. Perkuat dan perluas kompetensi akademik melalui pengalaman belajar. Ya, kita juga tidak hanya pengalaman budaya saja, tapi juga termasuk perkuliahan. Kemudian jadilah calon pemimpin bangsa ya untuk berintegrasi bagaimana mengenal wawasan bagaimana hidup bersama dengan yang lain bersama suku, ras, agama yang berbeda-beda itu nanti kita memberikan wawasan. Ya, apakah yang dipersyaratkan dalam penelitian para mahasiswa nanti yang bisa mengikuti program ini adalah mahasiswa S1 non-vokasi yang aktif, masih di semester 3, 5, dan 7, baik dari PTN maupun PTS di seluruh tanah air Indonesia, dan memiliki IP 2,75. Kalau IP-nya kurang dari 2,75, mempunyai prestasi non-akademik minimal di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti sah nanti. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran wawasan serta berintegrasi kreatif dan inovatif. Karena nanti akan ada 2 mata kuliah wajib yang harus diambil namanya modul Nusantara. Di sini sebagai syarat dasarnya adalah memiliki ini. Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi akademik, bersedia mentaati seluruh ketentuan yang nanti sudah diberikan di POB, di program pertukaran itu sudah dibagikan kepada PIC-nya masing-masing perguruan tinggi, para mahasiswa nanti bisa mengambil. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari PT asal. Harus ada rekomendasi, baik rekomendasi dari orang tua juga, nanti rekomendasi dari PT juga. Makanya jangan ketinggalan pada program ini. Apa itu merupakan pertukaran mahasiswa? Itu satu, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, soft skill mahasiswa agar mampu berbaur dengan dan beragam latar belakang, kemudian untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih kredit untuk memperkuat dan memperluas kompetensinya. Ya. Memberikan pengalaman kebinekaan melalui kegiatan yang namanya nanti modul Nusantara. Dan bagaimana cara pengambilannya? Yaitu nanti para mahasiswa akan mengambil 20 SKS, di mana 20 SKS itu bisa diberikan secara luring 10 secara daring, 10 SKS secara luring. Saatnya ini sekarang para mahasiswa mendaftar yang 10 SKS secara daring. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan yang ada di online nanti dan sistem yang dilihat. Termasuk mengambil di perguruan tingginya sendiri kalau memang mata kuliah itu muncul. Nanti bisa diambil, nanti akan dikuliahkan secara daring. Dan juga mahasiswa juga tidak dibatasi antar pulau, di mana perguruan tinggi dengan perguruan tinggi sendiri atau mitra perguruan terdekat atau perguruan tinggi yang paling jauh pun juga bisa dilakukan. Dan 10 lagi SKS itu nanti pada saat mahasiswa sudah ditempatkan, nanti di mana dia akan ada, itu akan mengambil secara luring 10 SKS. Itu kemungkinan pertama. Dan yang kemungkinan berikutnya adalah bisa setelah mahasiswa mengambil 10 SKS pendaftaran ini kebetulan nanti ditempatkan di suatu PT, baik PTN atau PTS ya, dan merasa ingin mengambil sepenuhnya di PT yang ditempatkan itu, bisa melakukan revisi dari 10 SKS yang secara daring tadi direvisi menjadi 20 SKS penuh secara luring di tempat yang ditempatkan tadi. Ini nanti mahasiswa bisa melakukan semacam itu. Kemudian ada yang tadi saya katakan ada 2 SKS yang nanti harus diambil, yaitu modul Nusantara, di mana mahasiswa ditempatkan, misalnya dari Jawa akan ditempatkan di Makassar misalnya, Unhas misalnya nanti akan mendapatkan mata kuliah di Unhas, sana adalah 2 modul. Yaitu apa? Yaitu kebinekaan. Mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan di PT penerima pada waktu diterima di sana. Ya, contohnya misalnya kunjungan ke museum, kunjungan rumah ibadah,
tur wisata, dan lain sebagainya. Di samping kemudian ini nanti dilakukan setiap hari umumnya, kalau bisa nanti Sabtu dan Minggu, selama 14 kali kegiatannya. Jadi weekend itu bisa dikerjakan. Kemudian nanti juga melakukan inspirasi setelah melakukan kebinekaan supaya ada wawasan inspirasi, sehingga mahasiswa diberikan kesempatan misalnya melakukan talk show dengan figur-figur inspiratif daerah, ya, misalnya dengan budayawan, dengan olahragawan, atlet ya berprestasi daerah, kepala daerah, dengan pengusaha, figur-figur sukses lainnya. Itu nanti menjadi bahan inspirasi mahasiswa melakukan kegiatan ini. Ada 3 kegiatan selama 1 semester. Kemudian refleksi itu 7 kali kegiatan, yaitu mahasiswa merefleksikan pengalaman yang telah didapat dari kebinekaan inspirasi tadi dalam bentuk memahami mengenai keberagaman itu nanti dalam bentuk sharing, ya, apa yang diperoleh tadi dilakukan sharing kelompok, melakukan refleksi, melakukan renungan ini pada kelompoknya nanti sebanyak 20 mahasiswa satu kelas itu. Kemudian kontribusi sosial itu adalah setelah mahasiswa kebinekaan aspirasi dan refleksi, kemudian nanti mahasiswa harus bisa melahirkan satu kegiatan bentuknya kontribusi sosial. Bagaimana misalnya mahasiswa membuat suatu program bakti sosial, membersihkan langgar atau membersihkan masjid atau membangun jembatan kecil misalnya, atau membuat suatu pentas budaya, atau membuat suatu relawan rumah sakit, atau mengajar di sekolah yang membutuhkan, kunjungan ke panti asuhan nanti untuk mengadakan sesuatu kegiatan seterusnya. Apa yang dapat diperoleh mahasiswa nanti di dalam kegiatan ini adalah biaya transportasi, naik pesawat, naik kereta, nanti itu at cost, akan dibiayai semuanya pergi dan pulang. Jadi pulang pada besok kalau semester udah habis, ya. Kemudian karena ini masa COVID, jadi nanti ada antigen itu sudah dibiayai selama 2 kali. Kemudian bantuan kuliah nanti akan dibantu at cost sebanyak 2,4. Misalnya mahasiswa dari swasta habisnya 5 juta, ya nanti hanya akan dibantu 2,4 juta. Andai kan nanti biaya kuliahnya hanya 1 juta, berarti nanti akan dibayar tidak 2,4 tapi 1 juta itu. Itu namanya at cost. Bagi penegeri saya kira nanti akan lebih mudah, ya, swasta yang agak repot. Kemudian bantuan biaya hidup selama 4 bulan itu akan dibiayai per bulannya 700, di mana mahasiswa belum mendapatkan bantuan beasiswa yang lain, misalnya bidik misi atau dapat beasiswa dari instansi begitu, itu nanti tidak double funding. Jadi salah satu, ya, tetap yang penting para mahasiswa nanti hidup di pulau orang itu nanti akan tetap hidup, ya. Kemudian bantuan akomodasi, misalnya untuk kosnya, ya, itu nanti 500 per bulan. Bantuan biaya pulsa, kalau nanti juga sama ini kalau belum mendapatkan bantuan dari yang lain. Kegiatan-kegiatan yang nanti dapat dilakukan adalah saat ini kita sudah melakukan launching kemarin 14, yang nanti paling yang paling in sekarang adalah minggu ini akan melakukan, yaitu tanggal 14 sampai tanggal 28 besok itu masa pendaftaran. Tolong para mahasiswa juga segera melakukan pendaftaran, yang nantinya mahasiswa itu akan mengambil 10 SKS tadi, gimana setiap PT yang nanti dipilih SKS-nya itu mahasiswa hanya mengambil 10 SKS tadi, itu setiap mata kuliah itu nanti hanya dipenuhi oleh maksimum itu 40 mahasiswa. Oleh karena itu kalau ternyata Anda memilih di suatu PT yang sudah mata kuliah menarik, kemudian sudah 40 langsung di-close. Jadi harus memilih mata kuliah yang sama mungkin di tempat lain atau pilih yang lain. Oleh karena itu mahasiswa tidak boleh terlalu bersantai-santai, nunggu-nunggu nanti saja. Itu silahkan itu yang di masa pendaftaran ini. Nanti memang ada juga pelaksanaan monitoring, ini mahasiswa mengikuti kegiatan, mahasiswa mengikuti kegiatan modul Nusantara ini harus, mahasiswa memberikan laporan, itu semuanya dilakukan. Kemudian untuk evaluasi jelas karena nanti merupakan bentuk SKS termasuk modul Nusantara, nanti juga akan ada nilainya, ya, ABC. Nah, cara pendaftarannya bagaimana nanti akan dipraktekkan oleh Mas Martin, dia masuk pada www ini sehingga nanti akan bisa. Tetapi sebelum mahasiswa mendaftar, silahkan berkoordinasi dulu pada program studi supaya nanti tercatat, ya. Walaupun mahasiswa itu bebas di dalam memilih mata kuliah apapun, tidak harus sesuai dengan prodinya sendiri, tetapi bisa mengambil kompetensi di luarnya, tapi tetap berkoordinasi dengan PIC minimal. Tetapi nanti akan mendapatkan rekomendasi juga. Karena nanti mahasiswa akan mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi, ditandatangani oleh Kaprodi. Oleh karena itu penting sekali untuk akses untuk pendaftaran mahasiswa, memilih mata kuliah, unggah dokumen yang nanti ada izin lapor dan sebagainya. Seperti ini nanti akan ada pilihan, contoh ya, pilihan lokasi, pulau 1, pulau 2, pulau 3 nanti
ini akan ditawarkan Mas ya. Jadi karena Anda harus pindah pulau, harus ada pilihan, ada 3 yang ditawarkan, walaupun kemungkinan nanti Anda bisa ditempatkan di tempat lain. Karena saking banyaknya mahasiswa, sehingga ini juga pilihan mata kuliah yang nantinya bisa dipilih itu secara tadi ya. Jadi dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi nanti Mas Martin juga akan menunjukkan, misalnya surat keterangan dari PT, surat persetujuan bermeterai dari orang tua, surat apa ini tadi fakta integritas, kemudian sertifikat kalau ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sangat terbatas. Nanti melalui tanya jawab yang bisa dilakukan, tapi sebelum kami masuki tanya jawab, silakan Mas Martin secara singkat untuk mempresentasikan, karena kemarin juga banyak yang masuk bahwa perguruan tinggi Anda tidak dikenal atau di apa gitu ya, awal-awal ada gambarnya gitu. Itu salah tag ternyata. Silakan Mas Martin, dipersilakan. Halo. Mendengar suara saya Mas Martin? Apa kebentar lagi ya? Sambil menunggu, iya, saya nggak tahu nih. Mungkin kebentar sambil lagi. menunggu Mas Martin. Baik, nanti kalau udah masuk ya, kita kita layani aja tanya jawab ya. Mungkin sebentar Pak, mungkin sebelum tanya jawab, saya mau sedikit penambahan. Tadi mungkin Pak Kis agak salah bicara terkait dengan pendaftaran. Jadi pendaftaran itu dibuka dari tanggal 14 sampai 27. Oh, 27, sorry ya. Sorry, 27. Teman-teman mahasiswa semuanya pendaftaran itu dibuka sampai tanggal 27. Jadi sekarang untuk bisa mempersiapkan diri mendaftar. Nah, ini sebentar ya, Mbak Intan boleh ini nggak, Mas Martinnya terlempar ya, boleh dikonfirmasi lagi nggak, karena kita mau tadi ya simulasi pendaftaran di akun MBKM. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Martin, Pak Kis boleh Pak kita mungkin buka tanya jawab berapa orang? Oke, ya dipersilahkan. Pertama kali dari UNJ Anifa, kemudian Rifnaldo dan Efram. Ya, dari UNJ dulu dipersilahkan. Dengar dari Anifa? Masih di mute. Mbak Intan mungkin di unmute bisa. Anifa bisa unmute. Rivaldo bisa unmute. Iya, bentar ya. Oh, nggak bisa, Mbak Intan. Nggak bisa unmute, Mbak Intan. Boleh. Ini dari Ditjen Dikti. Mas admin dari Ditjen Dikti, boleh nggak di Mas Martin di unmute? Martin Novella. Kayaknya Mas Martinnya nggak bisa ngomong ini. Mas Martin juga nggak bisa ya? Oh, mungkin Mas Martin sudah ada, tetapi unmute kali ya. Saya cek dulu Mas Martin ada nggak nih. Oh, nggak ada Mas Martin ya. Oh, sudah hadir dia. Oke. Oh, ada Mas Martin. Oke, sebentar ya. Mas Martin ada kok. Oke, cuma nggak bisa bersuara. Mbak Intan di mana ya? Oke, ini sudah unmute. Mas Martin? Oke. Suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Silakan Mas. Oke, baik. Kalau begitu, saya langsung saja. Sebelumnya, terima kasih Pak Kis, Pak Iko, dan tim lainnya, serta mahasiswa. Saya di sini, Martin Novella, sebagai perwakilan dari tim IT, akan sedikit menjelaskan alur bagaimana pendaftaran untuk mahasiswa. Untuk itu, saya izin share screen kepada teman-teman semuanya. Di sini host saya masih di disable untuk share screen, mohon izin. Jadikan co-host dulu Mbak Intan. Sudah, coba Mas Martin share screen. Oke. Saya coba share screen.
Oke. Sepertinya saya tidak allow share screen. Sebentar Mbak Faiko, saya izin 3 menit. Ini ada apa? Dibuka sebentar ini. Saya share screen-nya masih dari sistem komputer saya. Kalau begitu supaya efisien, 3 menit ditunggu Mas Martin. Kita melayani tanya jawab dulu. Ya, silakan dari Anifa atau Rivaldo dulu. Bisa unmute nggak ya? Masih belum bisa ya. Mbak Intan di mana toh? Sudah Pak Kis. Silakan Mbak Anifa. Silakan Anifa. Oh. Masih belum ya? Ya. Oke, sorry. Izin bertanya, Pak. Izin menanyakan terkait nanti kartu hasil studinya. Misalnya saya dari UNJ ingin mengambil di Solo gitu. Nah, nanti proses nilainya itu masuk ke saya dari manajemen. Terus saya mengambil beda program studi gitu yang seperti Bapak jelaskan tadi. Itu sistem masuk KHS dari PT yang kita ambil atau ya, yang nanti saya tadi contohnya ke UNJ itu bagaimana, Pak? Ya, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Cukup itu aja, Pak. Terima kasih. Rinaldo. Halo, sudah kedengaran Pak suara saya? Sudah, silakan cepat saya. Oke, baik Pak. Jadi pertanyaan saya mungkin di luar dari untuk jadi mentor Pak, karena saya baca di buku panduan itu ada yang untuk jadi mentor yang mau saya tanyakan Pak, alur untuk mendaftar itu melalui MBKM atau perguruan tinggi masing-masing, karena di buku itu cuma menjelaskan apa tugas mentor, tapi tidak ada alur untuk mendaftarnya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi Arnan. Dengar enggak itu? Ardan. Izin Pak Kis, kalau mau lanjut saya sudah bisa. Ya, satu lagi nih Mas selain. Itu siapa yang tangannya tunjuk itu? ONG. Namanya dilengkapi dong. Aufung itu apa? Ardan sudah siap nih Pak. Halo, sudah siap. Oke, silakan Ardan dulu. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah memberikan saya untuk izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ardan dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi ilmu psikologi. Di sini kan saya berasal dari perguruan tinggi swasta ya Pak. Apabila nanti saya ingin mengikuti pertukaran pelajar, masuk misalkan saya pengen ke Kalimantan, ke universitas negeri yang ada di Kalimantan. Nah, untuk cara pengurusannya apakah itu bisa atau tidak? Selain itu, dikarenakan saya sekarang semester atas, apakah tidak mempengaruhi saya dalam membuat skripsi atau semacamnya? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, silakan Mbak Faiko yang bisa dijawab dulu, apa yang lainnya? Iya, mungkin saya jawab yang mentor ya Pak Kis. Yep. Untuk mentor, itu nanti pendaftarannya dilakukan di masing-masing perguruan tinggi. Jadi jika teman-teman mahasiswa di sini tertarik untuk menjadi mentor, itu bisa menghubungi koordinator PT ataupun mungkin bertanya ke prodi gitu ya untuk dihubungkan ke koordinator PT jika tertarik menjadi mentor. Jadi pendaftarannya di sana. Untuk kebutuhan timeline segala macam itu juga di masing-masing PT diberikan kebebasan sendiri ya untuk melaksanakannya gitu. Jadi langsung aja koordinasi ke masing-masing PT-nya. PIC ya, ke PIC. Koordinator PT atau PIC PT. Ya. Oke. Baik, yang nomor 1 mungkin saya jawab ya. Kartu hasil studi Mbak Anifah, nanti Anda pokoknya perkuliahan di mana Anda ditempatkan, itu nanti akan mendapatkan transkrip nilai. Itu yang nanti dibawa. Dibawa nanti untuk makanya nanti koordinasi dengan Kaprodi itu adalah sangat penting ya, sehingga nanti
secara online nanti mungkin nanti bisa yang nanti itulah bisa di data. Tetapi yang penting Anda pun juga nanti akan membawa surat keterangan itu yang kelulusan untuk disampaikan kepadanya. Nanti akan diadministrasi. Jadi bukan nanti harus ke sana perguruan tingginya, nanti itu sudah ada aturannya ya di dalam rangka nanti soal walaupun itu mata kuliahnya berbeda. Walaupun itu tidak ada di kurikulumnya sendiri, makanya nanti belum tentu di kurikulumnya itu tidak ada, makanya nanti membawa hard juga, tetapi juga nanti akan membawa yang secara online, karena nanti yang daring tadi kan sudah di PD Dikti ya, itu nanti akan terkoordinasi tentang nilainya, tentang penugasan, itu sudah masuk semuanya. Kemudian yang Mas Ardan tadi, Anda, ini justru programnya ya, Anda nanti tidak memilih di mana, kalau ingin di Kalimantan misalnya, itu adalah Anda memilih 3 pulau tadi ya. Pulau mana, 1, 2, 3 itu dipilih, Anda nanti akan ditempatkan. Tetapi untuk mengambil kuliah Anda yang dari swasta, mengambil negeri secara daring, itu tidak apa-apa. Anda dari swasta mau mengambil di UGM, Anda mengambil di ITB, Anda mengambil di UI, itu dipersilahkan. Asal tadi masih ada kuota yang disiapkan. Karena maksimal hanya 40 tadi ya. Kan semuanya, seluruh Indonesia akan berebut, mata kuliah yang menarik, yang sesuai, silahkan. Tapi penempatan jelas kalau Mas Ardan tadi dari mana, Jawa ya. Jawa Kalimantan tadi itu tidak akan ditempatkan di pulau yang sama. Kalau asalnya juga misalnya dia kuliahnya di Kalimantan tapi asalnya dari Jawa, nanti tidak akan ditempatkan di Jawa. Jadi di luar Kalimantan dan Jawa begitu. Oke, saya kira Mas Martin dipersilahkan untuk menyampaikan tadi sudah siap. Kalau ada hal yang ditambahkan silahkan Mas Martin, kalau ada pertanyaan yang tadi masih kurang clear. Oke. Baik, terima kasih Fokis. Baiklah teman-teman, untuk yang bertanya mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan pendaftaran dan beberapa hal lainnya. Siapa tahu nanti ketika saya jelaskan, teman-teman sudah terjawab pertanyaannya dari penjelasan saya. Saya izin Jasmin untuk menjelaskan tata cara pendaftaran melalui website MBKM. Izin Mbak Faika atau Fokis, sudah terlihatkah? Sudah kelihatan, silakan ya. Oke, baiklah, saya mulai. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai perwakilan IT dari aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Khusus pada hari ini, kita sosialisasi tentang pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1 tahun 2021. Oke, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama ada 2 part, itu yang part pertama tentang registrasi akun MBKM atau memiliki akun MBKM. Yang part kedua yaitu tentang untuk registrasi di kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka ini sendiri. Jadi untuk registrasi akun itu ada beberapa tahap, sedangkan untuk kegiatan itu beberapa tahap juga untuk mengisi form dan ada beberapa persyaratan lainnya. Ini karena waktu saya coba cepat, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa, nanti kita tanyakan di sesi tanya jawab ya. Oke, seperti yang kita ketahui, Kampus Merdeka itu menaungi beberapa kegiatan, ada magang kerja, studi independen, asisten mengajar, magang, dan lain-lain. Dan ada juga pertukaran pelajar. Nah, di sini pada hari ini kita akan fokus dengan pertukaran pelajar, khususnya pertukaran mahasiswa Merdeka, yaitu pertukaran pelajar dalam negeri. Nah, bagaimana sih untuk mengakses aplikasi dari Kampus Merdeka ini sendiri? Teman-teman bisa mengunjungi di https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, atau teman-teman bisa langsung saja googling Kampus Merdeka. Di line pertama di hasil result Google itu pasti kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Lebih kurang tampilannya nanti akan seperti ini. Di halaman depan websitenya, teman-teman bisa mengekspor di sini juga. Nah, untuk informasi-informasi terkhusus tentang kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka, teman-teman bisa mengunjungi microsite kita. Di sini microsite kita itu linknya sama URL-nya dengan Kampus Merdeka, tapi ditambahkan pertukaran mahasiswa Merdeka 2021. Atau teman-teman bisa mengunjungi ketika sudah masuk, bisa klik program dan pertukaran mahasiswa Merdeka. Nanti diarahkan ke microsite ini jika teman-teman belum login. Lebih kurang seperti itu. Untuk info-info lainnya, silakan diakses dulu. Mungkin sebelum masuk ke dalam website, teman-teman ingin mengerti bagaimana apa ini pertukaran mahasiswa Merdeka dan bagaimana pendaftarannya. Di website juga sudah kita letakkan panduan operasional buku dan panduan pendaftarnya itu sendiri. Di sini saya akan lebih jelaskan. Tapi kalau misalnya ada yang terskip, nanti bisa download panduan pendaftaran di microsite kita.
Oke, langsung saja ini masuk ke sesi yang pertama, yaitu untuk memiliki akun MBKM terlebih dahulu sebelum mendaftar kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini. Pertama-tama, teman-teman silakan mengunjungi website MBKM, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Pada bagian atas ada itu button masuk. Nah, silakan klik masuk pada bagian atas kanan website. Kemudian di sini silakan silakan klik daftar yang pada bagian bawah. Karena di sini kita mau mendaftar. Ini kalau ini untuk login untuk email dan sandi. Jadi klik daftar, kemudian akan ditampilkan page selanjutnya itu tentang peran kalian sebagai user, apakah sebagai mahasiswa. Karena di sini sebagai mahasiswa, maka pilih saja bagian mahasiswa. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini yang mulai part yang pentingnya, di mana ini kita mulai mendapatkan akun dari MBKM ini. Yang pertama, teman-teman masukkan alamat emailnya. Ingat, alamat email ini tidak harus alamat email dari perguruan tinggi. Yang harus dipastikan adalah email ini aktif. Karena kita akan berkomunikasi di email ini. Jikalau teman-teman memasukkan email yang tidak aktif, maka teman-teman tidak akan bisa memiliki akun MBKM ini. Oke, alamat email, kemudian ketik ulang alamat email untuk memastikan tidak ada typo dari teman-teman. Silakan pilih kata sandi yang biasa teman gunakan atau yang mudah diingat. Kemudian ada beberapa validasi di sini, di mana minimal 8 karakter, setidaknya memiliki satu huruf besar dan ada angkanya. Lebih kurang seperti itu untuk kombinasi kata sandinya. Saya pikir teman-teman sudah aman dengan kata sandi seperti ini. Silakan diisi, kemudian klik selanjutnya. Di sini teman-teman akan dijelaskan di page ini tentang teman-teman harus mengisi perguruan tinggi asal teman-teman. Perguruan tinggi ini tolong diketikkan, misalnya universitas apa gitu, benar-benar diketikkan sehingga akan muncul drop down list perguruan tinggi yang mendekati search word dari teman-teman tadi. Nah, tolong diklik, jangan mengetikkan terus di enter saja, harus memilih dari drop down yang disediakan. Kemudian program studi, silakan cari program studi teman-teman. Ingat, ini jenjang S1, jangan sampai salah klik ke jenjang S2 atau S3. Silakan misalnya S1, misalnya ilmu komputer, berarti S1 ilmu komputer yang dipilih berdasarkan drop-down yang ditampilkan oleh aplikasi. Kemudian, isikan NIM teman-teman, kemudian NIK, dan tanggal lahir. Ini semua ini kita jadikan validasi apakah teman-teman benar-benar terdaftar di suatu perguruan tinggi dan sudah ada di pangkalan data Dikti. Itu validasi kita untuk memastikan bahwa teman-teman memang bagian dari Kemdikbud atau bagian dari perguruan tinggi teman-teman. Setelah itu silakan centang, dan kalau mau membaca penentuan penggunaan dan kebijakan privasi silakan dibaca terlebih dahulu dan klik selanjutnya. Nah, di sini jika ada selanjutnya, ini dari website akan mengambil data teman-teman dari di PDDikti. Mohon dipastikan apakah benar nama teman-teman, tanggal lahir, jenis kelamin, NIM, universitas, program studi, dan jenjang. Jikalau memang itu adalah teman-teman, maka klik selanjutnya. Nah, kalau terjadi kesalahan data di sini, data teman-teman tidak muncul, teman-teman bisa bertanya ke helpdesk kita atau bertanya kepada PIC dari perguruan tinggi tentang pangkalan data PDDikti apakah belum dilaporkan atau masih ada yang salah, lebih kurang seperti itu. Silakan klik selanjutnya. Kemudian di sini akan ditampilkan page di mana teman-teman silakan periksa email teman-teman untuk aktivasi akun. Kurang lebih nanti ketika aktivasi akun, teman-teman buka email teman di inbox, tampilannya lebih kurang seperti ini. Confirm your account. Hello, siapa nama teman-teman? Please click this link to activate your account. Nah, di sini klik linknya ini untuk mengaktifasikan akun teman-teman. Nah, ketika klik link, teman-teman akan diarahkan ke menu login. Isikan saja tadi email yang sudah terdaftar dan kata sandi dari teman-teman. Masuk, harusnya ketika berhasil akan tampilan seperti ini masuk ke dashboard kita. Namun di sini, kalau sudah berhasil tampilan seperti ini. Namun di sini pertama-tama karena teman-teman baru pertama kali masuk aplikasi MBKM, ada beberapa data yang harus dilengkapi. Ini berdasarkan kebutuhan dari untuk aplikasi kegiatan nanti. Lebih kurang ada data-data seperti data pribadi, lengkapi profil data pribadi Anda, kemudian klik saja selanjutnya. Di sini ada kontak pribadi juga, misalnya ada juga alamat. Nah, jangan lupa alamat domisili, isi alamat domisili. Alamat domisili merupakan tempat tinggal di mana teman-teman berada sekarang. Sedangkan alamat KTP adalah alamat sesuai dengan KTP. Kalau alamat domisili sama dengan alamat KTP,
Silakan centang saja, dia auto sama, namun kalau berbeda silakan diisikan lagi alamat KTP. Terus lanjut tentang kontak darurat diisi, kemudian profil lengkap tentang sosial media, kemudian dari akun bank teman-teman, pokoknya sampai hijau di bagian bawah page ini. Ya, kalau sudah hijau berarti profil teman-teman sudah lengkap dan pendaftaran untuk mendaftarkan akun sudah berhasil dan lengkap. Lebih kurang seperti itu. Nah, bagaimana sih mendaftar kegiatan di Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini sendiri? Saya langsung saja, saya menganggap teman-teman sudah di dashboard dan sudah lengkap semuanya, tidak ada lagi masalah akun. Ini kita fokus sekarang untuk mendaftar kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini sendiri. Jika teman-teman ada di tampilan sama seperti ini, pada pojok kanan atas ada program, silakan diklik. Ya, nah di sini kan ada program yang sedang berjalan. Salah satunya itu adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini dibuka dari 14 Juni sampai 27 Juni. Nah, klik Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ini akan diarahkan ke form untuk pengisian pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Namun sebelum masuk sini ada beberapa validasi, di mana pertama teman-teman tidak boleh aktif di kegiatan lain semester ini. Misalnya teman-teman sudah diterima di kegiatan lain, maka tidak bisa mendaftar di kegiatan ini, karena tidak boleh double di kegiatan dalam satu semester yang sama. Kemudian ada beberapa hal tentang perguruan tinggi, di mana tentang akreditasi, tentang lain ada beberapa validasi. Nah, kemarin beberapa teman-teman banyak yang mengatakan kenapa PT saya tidak eligible, setelah saya tanyakan harusnya eligible. Nah, teman-teman silakan coba akses lagi, mohon dipastikan apakah benar, apakah masih seperti kemarin. Kalau masih, berarti memang perguruan tinggi teman-teman itu ada beberapa persyaratan tidak lengkap untuk mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini. Namun, jikalau kemarin itu tidak eligible, mohon dicek lagi per hari ini untuk memastikan ulang. Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini dalam pengisian form ini ada 4 hal. Yang pertama, pilihan penempatan, periksa data diri, unggah berkas, dan pernyataan komitmen. Di sini, seperti yang dilakukan oleh Pak Profis tadi, ada pemilihan lokasi PT penerima. Jadi pulau yang dipilih ini adalah pulau, bukan perguruan tinggi tujuan. Nah, di pilihan pulau ini pun kita kita buang pilihan antara misalnya teman-teman perguruan tingginya di Pulau Jawa dan alamat KTP teman-teman di Sumatera. Maka Sumatera dan Jawa ini tidak masuk ke dalam pilihan lokasi tujuan dari teman-teman, karena di sini seperti yang dikatakan bahwa ini tentang kebinekaan, jadi kita harus bertukar kebudayaan. Jadi kalau teman-teman masih di tempat yang sama, itu kebinekaannya tidak akan terlihat, maka kita sarankan teman-teman untuk memilih di pulau luar selain pulau dari perguruan tinggi teman-teman dan alamat KTP dari teman-teman itu sendiri. Silakan, ada 3 prioritas pilihan, silakan berdasarkan prioritas yang teman-teman inginkan, namun keputusan final itu ada di panitia. Nah, di sini ada pemilihan mata kuliah dalam jaringan. Nah, untuk pemilihan mata kuliah dalam jaringan ini, boleh 0, karena nanti bisa saja teman-teman 20 SKS ini teman-teman ambil di perguruan tinggi tujuan nanti. Jadi, tapi kalau mau mengikuti perguruan tinggi yang teman-teman inginkan yang tidak ada di perguruan tinggi teman-teman sebelumnya, tetapi ada di misalnya di perguruan tinggi besar lainnya, perguruan tinggi negeri gitu. Silakan cari saja. Ketika pilih mata kuliah ini, teman-teman bisa mencari berdasarkan nama perguruan tinggi, program studi, dan nama mata kuliah itu sendiri. Tapi ingat, jangan sampai ada beririsan. SKS untuk mata kuliah dalam jaringan ini ada 10 SKS. Oke. Kemudian, periksa data diri. Silakan periksa data diri teman-teman. Ini kita ambil datanya dari PDDikti, misalnya nama lengkap, apa, jenis kelamin apa, perguruan tinggi apa, dan IPK. IPK ini harusnya, ini karena saya pakai data dummy, harusnya dilempar berdasarkan IPK teman-teman gitu. Kalau berbeda, silakan diklik, diubah, tetapi teman-teman harus mengupload transkrip teman-teman untuk menjadi bukti IPK dari teman-teman. Kemudian unggah berkas. Untuk diunggah berkas ini ada beberapa hal. Ini saya skip. Nanti saya coba demoin sedikit. Nah, unggah berkas ada beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. juga. Kalau ketika selesai unggah berkas, ada beberapa komitmen yang harus teman-teman isi. Nah, di sini ada 2, simpan berkas dan kirim. Simpan berkas adalah untuk sementara layaknya draft. Kalau kirim itu submit, yang sudah final tidak bisa teman-teman edit lagi. Tapi ketika simpan berkas, ini kan ketika mata kuliah itu layaknya teman-teman membooking tempat duduk untuk di kelas mata kuliah tersebut. Jadi kita tidak bisa memberikan waktu yang lama kalau teman-teman tidak tidak jadi di mata kuliah tersebut. Sehingga ketika simpan berkas, mohon untuk finalisasi submit teman-teman dalam jangka waktu 3 hari. Karena kalau dalam waktu 3 hari teman-teman tidak
finalkan form tadi, maka pilihan mata kuliah teman-teman tadi akan kita riset. Karena di sini satu kelas hanya 40, kita tahu banyak mahasiswa yang ingin kelas itu, jadi di sini sistem booking, kalau teman dalam 3 hari teman-teman tidak submit final berkas teman-teman, maka di sini akan di-reset. Nah, teman-teman bisa memilih ulang untuk melihat ketersediaan dari mata kuliah yang teman-teman pilih. Jadi seperti itu. Jikalau sudah submit tampilan seperti ini, formulir Anda sudah terkirim, pantau terus proses pendaftaran Anda pada halaman pengumuman ini untuk mendapat informasi selanjutnya. Silakan pantau sendiri. Ini kalau tampilan sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil mendaftar. Dan pada menu kegiatanku di bagian akun, itu sudah ada lamaran di mana sudah terdaftar untuk pertukaran mahasiswa Merdeka. Nanti di sini teman-teman untuk selanjutnya silakan cek di sini. Saya izin 5 menit mendemonstrasikan kali ya, Profis atau Mbak Faiko. Silakan Mas Martin. Oke, di sini saya coba demonstrasi. Dan saya kira nanti kalau ada pertanyaan aja Mas Martin, karena mahasiswa saya kira udah masuk-masuk, tinggal memilih ya. Waktunya nanti nggak cukup. Oh gitu. Mas Martin. Saya mengikut saja Pak. Dokumen aja Pak. Tapi mungkin dokumen mungkin bisa ya. Iya dokumen. Ya ini tadi pulau karena saya mungkin cepat saja ya Mbak Faiko. Karena saya dari alamat KTP saya Sumatera dan saya kuliah di Jawa, jadi Sumatera dan Jawa tidak muncul. Misal saya mau ke Maluku, Papua, pilihan pertama saya, pilihan kedua saya mau ke NTB, pilihan tiga saya mau ke Sulawesi. Ini list priority yang akan saya tujuan dari pulau perguruan tingginya. Untuk mata kuliah ini seperti yang saya katakan tadi, ini bisa berdasarkan perguruan tinggi, misalnya Patimura, Universitas Patimura misalnya. Nah, ini dari Universitas Patimura, ini ada semua mata kuliah yang ditawarkan oleh Patimura. Ini bisa juga dicari berdasarkan prodi dan nama mata kuliah itu sendiri. Silakan dipilih oleh teman-teman misalnya ini. Nah, maka akan dijelaskan sini ada juga FPS-nya dan waktunya. Silakan pilih. Tapi ingat di sini waktunya itu ada zona waktunya WIT, WIB, dan WITA. Silakan sesuaikan. Oke, untuk unggah berkas tadi yang dikatakan Mbak Faiko. Di sini yang pertama yaitu ada keterangan sehat. Itu bisa dari puskesmas ataupun rumah sakit, silakan diupload. Kemudian rekomendasi PT asal. Di sini formatnya udah ada, tapi di sini nanti teman-teman menyertakan juga pilihan mata kuliah yang telah teman-teman ambil untuk ditandatanganin oleh dari Kaprodi atau tingkat lainnya. Kemudian surat persetujuan bermaterai dari orang tua atau wali, karena nanti kan teman-teman akan ditempatkan ke pulau lainnya, jadi jauh, jadi teman-teman harus menerima dan disetujui oleh orang tua dari teman-teman sendiri. Kemudian surat fakta integritas, ini ada formatnya, silakan diikuti. Kemudian sertifikat prestasi mahasiswa minimum tingkat provinsi. Ini tidak wajib, tapi akan lebih baik jika teman-teman mengupload ini. Lebih kurang seperti itu, tinggal isi komitmen, centang. Nah, bisa dikirim kalau teman-teman ini. Lebih kurang seperti itu, Prof. Kis, Mbak Faiko, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita masuk ke sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Martin. Waktunya, nah ini karena kita dibatasi